Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas requestan ya dari member Investor Happy. Kita akan bahas saham FIR ya. Nanti kita lihat ya untuk laporan keuangannya seperti apa, terus kita lihat ya sisi bisnisnya ya, terus dan lain sebagainya ya. Oke, kita akan bahas emitennya ya, atau WRG atau WIR Asia hari ini sesi 2 ya, di tanggal 15 bulan 3 ini close di 115 ya. Nah, dia naik ya plus 0,65% ya. Oke, kita lihat ya sisi laporan keuangannya dulu seperti apa ya emiten. Emiten ini sangat keren ya tahun lalu, sangat populer WIR ya. Naiknya juga gila-gilaan ya, kita lihat ya naiknya tuh luar biasa dulu ya. Ini setelah itu diambil ya cukup tinggi ya, dari sebelumnya 200 ke 1500 kan ada berapa itu 500% ya. Kita lihat ya untuk segi aset WIR ini punya sekitar aset 778 miliar ya. Kalau kita bandingkan naik ya, cuma ini kan sebelum IPO guys ya, jadi kita nggak bisa battle to battle ya, tapi kita lihat aja dulu untuk labanya ya. Nah, ini segi aset segini ya, karena aku nggak bisa bandingin ke sini kan sebelum IPO ya, jadi kita nggak tahu. Nanti biasanya kalau 4 tahun dapat 3 tahun tuh bisa lihat ya dia tuh naiknya berapa sih growth-nya per tahun itu ya. Karena ini yang signifikan nilainya terbesar tuh dari pihak 3 ini. Terus ini ya modifikasi di muka signifikan, terus ini ya pendataan wujud, nanti cek aja ya yang nilainya tinggi-tinggi ini. Nah, oke, dari segi aset seperti sekitar 778 miliar ya. Terus liabilitasnya sekitar 155, jadi ini mungkin sekitar 30% ya kalau kita bandingkan dengan asetnya ya. Nah, untuk sorry guys, 1667 miliar ya untuk asetnya ya. Ya sekitar 30%an ya dari segi kalau kita bandingkan dari asetnya. Jadi masih sekitar ekuitas 610 miliar ya ini ya, 610 miliar. Kalau kita lihat laba ruginya ya, ini punya laba sekitar besar juga ya, 1,2 triliun ya. Labanya 1,2 triliun. Ini naik signifikan ya kalau kita lihat 31 Desember 2001 30 September 2002 ya. Memang naik ya, tapi sekali lagi ini sebelum IPO, ini pasca IPO ya. 1,2 triliun dengan beban pokok sekitar 1T, jadi masih ada laba kotor sekitar 132 miliar ya, ini labanya. Terus kita lihat ya untuk laba bersihnya ini sekitar 36 miliar ya, 3 miliar. Cuma kalau kita pakai kuartal sebelumnya ya, kita bandingkan secara year to year sebelum IPO dan IPO, ini naik ya signifikan ya, dari 14 naik ke 36, jadi 100% lebih ya, 150-an ya kenaikannya dari segi labanya ya. Untuk EPS nya juga sama ya, naik mungkin 170-an ya, dari 3,25 naik ke 9,35. Untuk dilusiannya 934 ya, nggak begitu jauh ya. Oke, ada profit ya, sebenarnya nggak rugi emiten ini ya, nggak rugi walaupun segi liabilitasnya itu sekitar 30%, jadi masih aman sebenarnya. Oke, kita lihat ya untuk cash flow nya seperti apa. Cash flow nya cash flow operasional ini min ya, min 50 miliar. Sebelumnya 1,1 miliar, minnya ini naik ya 50 miliar ya. Nah seperti ya, dari cash flow nya itu min, terus laba ruginya naik ya, naik tuh asetnya ya sekitar 778 ya, jadi belum ada 1T. Nanti kita lihat ya di kuartal keempat seperti apa ya. Nah, oke, kalau lebih dari laporan keuangan yang paling ini yang kurang bagus nih ya, dari cash flow operasional ya, yang nilainya merah ya. Terus kita lihat metodologinya ini kan baru 1 tahun ya, karena belum banyak ya, jadi di sini statusnya masih belum ada. Cuma kalau kita lihat ini di Mei merah ya, 2002 Mei merah, Juni merah ya,
hampir merah semua ya, karena memang emiten ini turun ya. Semenjak dia naik tinggi, setelah itu turun terus ya, makanya terhitung merah. Kita lihat ya. Tapi di bulan Maret ini dia posisinya masih 100% ya hijau ya. Nanti lihat ya di bulan April apakah masih hijau. Nah oke, dari metamologi kurang begitu banyak data ya, karena masih baru setahun guys ya. Terus untuk lain-lainnya, nah kita lihat ya dari segi bisnisnya dulu. Nah ini webnya ya, wir.group ya, ini bisnisnya. Ini dia bisnisnya pertama ya, ada AR & Co Solution ya for brands, menyediakan jasa membangun teknologi digital realty dengan fokus aplikasi ya. Jadi ini dia kayak bikin ini ya, AR ya. Terus DAV juga, setelah itu terus main store, terus DMID ya, ini brand dan metaverse ya. Untuk metaverse ini memang agak turun guys ya, semenjak naiknya ini ya AI ya. Semenjak AI itu di kalangan IT itu sedikit turun lah, tersingkirkan lah metaverse, walaupun sebenarnya itu bisa jadi kompen ya, bisa di kompen. Cuma memang kalau menurut saya itu AI itu benar-benar nyata ya, benar-benar membantu ya. Tapi kalau untuk metaverse saya kurang begitu ini ya, gimana belum begitu ngerti juga. Cuma kalau AI itu lebih paham ya, sangat membantu di kehidupan kita ya. Oke, kita lanjut ke catnya dulu aja. Nah untuk catnya ini emiten ini sideways juga ya, mendekati support di area sini sekitar 144. Cuma kalau mau aman nunggu aja support di sini ya. Tapi ini nggak tahu apakah masih jeblos enggak. Cuma dari support sini pernah mantul ya, ini Januari mantul sampai sini ya, setelah itu ambil lagi. Nah kemungkinan support ini kuat ya. Kita lihat ya apa nanti dia akan amblas. Nah hari ini dia nggak bikin lower low, bagusnya itu ya, jadi ada potensi dia akan naik lagi. Cuma kalau mau pakai strategi channeling kan sini membentuk ini ya, yang terdekat ya di sini. Nah, mungkin di area sini jadikan area beli, lalu jual, ataupun agak jauhnya tuh membuat channelingnya di sini ya. Cuma walaupun belum begitu teruji guys ya. Ini supaya kuat di sini ya. Kalau mau nunggu di sini aja ya. Nah, cuma banyak emiten yang lain guys yang lebih, saya rasa lebih bagus dari emiten ini. Karena apa? Kita ngikutin aja kondisi saat ini ya. Karena untuk internetan ya, tentang ini agak turun ya, agak turun pasti, tapi di suatu saat pasti akan naik ya. Karena kita butuh menuju ke sana ya. Pasti butuh teknologi semakin maju, pasti akan naik. Cuma saat ini memang turun ya. Kita fleksibel ngikutin, nggak ada ekonomi aja ya. Oke, resumenya ya atau ringkasannya, segi fundamental sebenarnya emiten ini masih tumbuh ya, nggak rugi. Cuma nggak tahu ya kenapa turun ya, mungkin ada yang pengen take profit gitu ya, karena ini sudah naik cukup tinggi ya, seperti itu. Nah, sebenarnya idealnya gini ya, karena emiten kita terlalu hype di publik, biasanya cepat-cepat takabur ya, cepat-cepat aja TP. Kenapa ya, takutnya jadi kayak gini ya. Saya juga gitu, dari belajar beberapa tahun ya, ketika itu hype di publik sudah mulai hype, saya tuh nggak lama-lama akan cabut ya, nyari lagi saham yang akan sepi. Biasanya saya seperti itu. Nah, oke, dari segi teknikal ya, ada supportnya yang terbawah sini ya, terbawah terdekat tuh di sekitar 100 ya, 109 ya itu. Terus mungkin terdekatnya lagi di area 146 ya. Jadi teman-teman mau nunggu di area itu apa di sini ya. Nah, kalau mau amannya di sini ya, ini tertes dari Januari belum ke sebuah sampai saat ini ya, dari Maret. Kali ini kan masih Februari ya, belum tertes lama ya. Oke, dari pegang saham. Nah ini pegang sahamnya ini cukup banyak ya. Masyarakat sekitar 35, Laut Biru 25 ya, terus Burek Global 13%. Berikutnya banyak banget sini guys ya, nanti silakan dibaca sendiri ya, biar gak lama durasinya. Cuma kalau kita lihat di sini sudah mulai plus ya, jadi belum menarik ya. Nanti lihat kayak 31 Januari, lihat ya di chartnya ya. Nah, artinya ketika nanti sudah keluar ya teman ya, sudah banyak gini ya, sudah banyak datanya gini ya. Di sini kan udah mulai min ya, kayak gini min Januari, artinya kan itu data dari tahun lalu ya,
dari data bulan lalu. Artinya ketika min dia akan naik ya. Contoh kayak gini, Februari kan ini naik ya, dari Januari naik ya kan, bahkan minnya kan dari data sebelumnya ya. Karena kenapa dia nggak bisa pakai data ini ya, Januari pasti datanya akan muncul di bulan Februari seperti itu ya. Nah makanya ini naik ya, jadi bisa jadi patokan ya ketika nanti di sini sudah mulai kurang ya, bisa dipantau ya, dan di marketnya sudah mulai tipis ya, bisa mantau. Cuma kalau gini kan dia plus 336, artinya memang di sini masuk lagi ya retail ya. Posisi ini ke sini tuh retail masuk lagi, datanya akan kerekod lagi ya, setelah distribusi kerekod lagi ya. Makanya kita hindarin dulu emiten yang seperti itu ya, ketika banyak yang plusnya artinya kan banyak retail yang masuk gitu ya. Ketika sudah min, lihat harganya sudah disupport, terus data-data lain menunjukkan oke ya, kita bisa untuk entry ya, atau ambil posisi situ ya. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau ada request silahkan aja ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.